Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik bahasan kita pada mata kuliah Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum. Kita sampai pada topik pemilihan proses pengolahan. Itu yang pertama. Yang kedua, diagram alir proses pengolahan. Dan yang ketiga, preliminary sizing. Ya, ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, pemilihan proses pengolahan. Intinya di sini adalah bagaimana kita memilih unit-unit pengolahan ya yang akan dirancang untuk mengolah air minum ini. Pemilihan ini didasarkan pada 4 poin berikut, yaitu karakteristik air baku. Yang kedua, karakteristik air yang akan dihasilkan atau produk air yang diharapkan itu mempunyai karakteristik seperti apa. Yang ketiga, pertimbangan biaya investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan. Dan yang keempat adalah ketersediaan lahan. Saya perlu jelaskan untuk poin 1 dan 2. Jadi suatu proses itu terdiri atas rangkaian proses apa saja. Ya. Dalam proses besar ya, katakanlah dalam suatu kotak besar gitu, di dalamnya rinciannya itu ada proses-proses apa saja, itu tergantung pada air yang akan diolah. Kita namakan air baku. Jadi semakin jelek kualitas air baku, maka kotak tadi yang berisi proses-proses tadi itu akan makin kompleks. Makin baik kualitas air baku, maka makin sedikit diperlukan unit-unit pengolahan. Itu yang pertama. Air masuk ya, atau air yang akan diolah. Berikutnya adalah air produk yang diharapkan. Jadi makin tinggi kualitas air yang diharapkan, tentu makin diperlukan proses yang makin kompleks. Nah, itu sebaliknya, kalau air yang diharapkan itu tidak terlalu tinggi kualitasnya, maka proses yang diperlukan pun juga tidak terlalu kompleks. Nah, 2 hal inilah yang penting perlu kita perhatikan di dalam menentukan unit apa saja yang akan kita rancang. Nah, 2 yang lain itu tambahan-tambahannya saja ya. Jadi kita biayanya itu apakah tersedia dalam jumlah besar atau terbatas, ini juga akan menentukan pilihannya nanti. Kemudian ketersediaan lahan, ini terkait dengan luas ataupun besarnya unit-unit pengolahan yang nanti akan kita pilih. Nah, ini adalah prosedur pemilihan unit-unit pengolahan. Yang pertama, inventarisasi data karakteristik air baku dan tentukan tujuan pengolahan. Poin 1 ini adalah menjabarkan poin 1, 2 yang tadi. Atau menggabungkan ya. Jadi poin 1, 2 karakteristik air baku dan karakteristik air yang dihasilkan, ini kita gabung menjadi 1 poin ini ya. Jadi kita harus mencari data air baku yang akan diolah itu seperti apa. Nah, karakter yang dimaksud di sini adalah kualitas. Kemudian tentukan tujuan air baku, itu tentu arahnya juga ke kualitas. Jadi tujuan pengolahannya itu untuk menghasilkan air dengan kualitas seperti apa. Ya.
Kalau kualitas airnya itu hanya untuk apa ya? Tujuannya untuk menyiram taman. Tentu diperlukan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Nah, berbeda dengan kualitas air kalau untuk air minum ataupun air yang betul-betul boleh diminum ya, layak diminum gitu ya. Atau untuk air industri. Nah, itu maksud dari tujuan pengolahan ini adalah kualitas yang kita harapkan itu seperti apa. Yaitu poin nomor 1 ya, yang harus kita lakukan. Yang kedua, bandingkan kualitas air baku dengan standar kualitas air minum atau standar lain sesuai tujuan pengolahan. Jadi, ini menindaklanjuti dari poin 1, setelah kita menginventarisasi data atau mengumpulkan data kualitas air baku, maka kualitas ini kita bandingkan dengan standar atau baku mutu ya. Nah, kalau tujuannya untuk pengolahan air minum ini ya, kalau tujuan pengolahannya adalah untuk menghasilkan air minum, maka standar kualitas yang kita gunakan adalah standar kualitas air minum. Jika untuk pengolahan atau untuk menghasilkan air lainnya, yang tadi saya sebutkan macam-macam tadi, nah, tentu ada standarnya juga, maka kita pakai standar lain yang dimaksud. Gitu. Untuk apa tadi? Yang ketiga, menindaklanjuti nomor 2, tentukan parameter kualitas air yang akan dihilangkan atau yang akan diturunkan. Nah, apa ini patokannya parameter ini diturunkan atau tidak? Ini tentu hasil dari pembandingan ini tadi. Jadi pada poin 2 tadi kita membandingkan, ternyata ada parameter-parameter yang nilai konsentrasinya itu melebihi nilai konsentrasi yang ada dalam standar. Jadi nilai konsentrasi yang melebihi standar inilah yang perlu kita perhatikan dan menjadi poin 3, yaitu parameter yang nilainya akan kita hilangkan atau kita turunkan. Sebagai contoh, misal standar kualitas air minum untuk kekeruhan itu adalah 5 NTU. Itu standarnya ya. Nah, hasil pemeriksaan kualitas air baku ternyata menghasilkan kekeruhannya misal ya 10 NTU. Berarti untuk kekeruhan air baku ini kualitasnya atau parameter kekeruhannya ya, itu konsentrasinya melebihi baku mutu. Berarti untuk poin nomor 3-nya, parameter yang harus dihilangkan atau diturunkan adalah kekeruhan. Karena nilainya melebihi nilai baku mutu. Nah, demikian juga parameter yang lain ya, karena waktu kita memeriksa kualitas air di poin nomor 1 ini, itu parameternya tentu banyak ya, mengikuti kualitas di standarnya ya. Parameternya apa saja. Oke, setelah kita menetapkan parameter yang harus dihilangkan atau diturunkan, baru kita menentukan unit apa yang bisa menurunkan parameter nomor 3 tadi. Ya, jadi kalau parameter kekeruhan yang kita sasar untuk diturunkan, nah, tentu kita cari unit apa yang bisa menurunkan atau menghilangkan kekeruhan.
Kalau ada parameter yang lain, misal ya kadar besi melebihi 0,3 standarnya ya, maka kita harus cari juga unit apa yang bisa menghilangkan atau menurunkan konsentrasi kadar besi. Nah, demikian seterusnya kita lihat hasil dari poin nomor 1 tadi. Seperti apa setelah dibandingkan di poin nomor 2 ini, mana parameter-parameter yang melebihi nilai pada baku mutu. Nah, untuk bisa tahu unit apa, menghilangkan apa, atau untuk tujuan menurunkan apa pakai unit apa, silakan nanti lihat di tabel 31, tabel 32 pada buku operasi dan proses pengolahan air. Nah, ini sekedar contoh menentukan parameter yang harus kita turunkan. Oke, misal ya, ini parameter yang diperiksa di laboratorium. Dengan nilai baku mutu pada kolom 3 ini, kemudian hasil pemeriksaannya pada kolom 4, nah, kita bandingkan nilai-nilai pada kolom 3 dan kolom 4 ini. Mana nilai-nilai yang nilai kolom 4-nya ini lebih tinggi. Contoh ya, ini 575. Berarti ini melebihi. Kita tulis di kesimpulan, melebihi baku mutu. Warna 15 standarnya, hasilnya 12. Berarti tidak melebihi atau memenuhi baku mutu. Nah, demikian seterusnya kita bandingkan satu persatu. Nah, sekarang fokus kita adalah pada parameter yang nilainya atau pada kesimpulannya tadi melebihi baku mutu. Nah, ini ya. Maka disinilah kita menentukan atau memilih unit pengolahannya. Jadi, untuk menghilangkan kekeruhan, maka kita bisa memilih pengolahan seperti ini. Ya, prasedimentasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi. Nah, ini dalam kurung itu maksudnya opsional ya. Kita bisa memilih prasedimentasi jika nilai kekeruhannya sangat tinggi. Ya, misal di atas 100 NTU ya, itu kita direkomendasikan menggunakan prasedimentasi. Tapi kalau masih tidak terlalu tinggi tapi melebihi baku mutu tetap ya, maka mungkin tidak perlu prasedimentasi, langsung saja ke koagulasi, flokulasi dan seterusnya. Terus ada besi juga di sini contohnya yang melebihi baku mutu. Maka kita pilih unit apa yang bisa menghilangkan besi. Nah, ini salah satunya saja ya, contoh, sekedar contoh, yaitu kita memilih atau menggunakan proses oksidasi. Dengan banyak pilihan juga oksidatornya apa, itu bisa dipelajari pada buku tadi. Nah, yang lain karena memenuhi, ya, maka tidak ada rekomendasi pengolahan di sini. Ya, tidak ada ataupun tidak diperlukan upaya untuk menurunkan parameter yang sudah memenuhi. Ini contoh saja ya. Misal ada kesadahan ya, ini kesadahan misal melebihi 500 misal. Berarti tidak memenuhi baku mutu. Maka di sini pun harus ada rekomendasi bagaimana menghilangkan atau menurunkan nilai kesadahan hingga masuk ke baku mutu atau di bawah 500 mg per liter CaCO3. Nah, demikian seterusnya, nilai parameternya kita lihat di sini ya, kita bandingkan.
Ini contoh yang diambil dari buku tadi, sebagian saja saya ambil kekeruhan dan warna. Jadi jika yang akan kita turunkan adalah kekeruhan, maka ini pilihannya. Bisa menggunakan filtrasi inline, yaitu koagulasi plus filtrasi. Nah, ini keterangannya untuk apa unit ini ya, proses ini untuk apa. Kemudian ada filtrasi direct, koagulasi, flokulasi, filtrasi. Direct filtration artinya di sini apa? Setelah koagulasi, flokulasi langsung masuk ke filtrasi. Beda dengan yang ini yang konvensional yang pada umumnya kita gunakan. Setelah koagulasi, flokulasi itu diikuti dengan proses sedimentasi, baru filtrasi. Nah, saya tidak menjelaskan lagi fungsi masing-masing ini karena ini tentu sudah ada pelajari di mata kuliah unit proses maupun unit operasi di semester sebelumnya ya. Kemudian contoh yang kedua, apabila kita hendak menurunkan parameter warna, maka kita pun bisa memilih beberapa alternatif ini. Dan seterusnya nanti lihat kembali di buku. Ini adalah unit-unit apa saja, untuk menghilangkan apa, ini bisa dibaca pada deskripsinya. Baik, itu materi yang pertama terkait dengan pemilihan unit. Jadi sekali lagi, unit pengolahan atau proses-proses yang akan kita pilih sebelum kita merancang bangunan pengolahan ini, unit apa saja yang akan kita rancang, maka tentu kita harus didasarkan pada karakteristik dari air baku dan tujuan pengolahan. Ya, dua itu yang intinya ya pada bab yang pertama tadi. Diagram alir proses merupakan diagram yang menggambarkan aliran proses dan operasi dalam pengolahan air minum. Nah, diagram alir ini terdiri atas 4 poin ini ya. Yang pertama adalah semua unit proses dan unit operasi yang tadi kita pilih tadi ya. Terus kita susun dalam urutan yang benar. Nah, urutan yang benar itu seperti apa? Sebagai dasar bahwa urutan itu benar atau tidak, itu kita mengikuti prinsip dimensi polutan. Nah, biasanya polutan yang besar itu kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, contohnya yang paling besar adalah yang terlihat ya, yang melayang di air baku di sungai itu, ya, sampah atau benda-benda kasar lainnya. Nah, itu yang pertama kita hilangkan ya, dengan screen. Kemudian polutan yang lebih kecil dari sampah tadi, makin ke arah hilir, maka polutan yang dihilangkan makin kecil ya. Jadi urutannya tadi sampah, kemudian grit, partikel diskrit, partikel flokulen, kemudian yang lebih kecil lagi yang terlarut, sampai yang tingkat ion gitu ya. Nah, itu paling belakang itu urutannya ya. Jadi makin ke arah hilir, ke arah bawah, downstream, itu ukurannya, dimensi polutannya makin kecil.
Ya, itu urutan yang benar ya. Yang kedua, semua pipa atau saluran yang menghubungkan antar proses. Jadi unit-unit yang sudah kita susun ini tadi itu dihubungkan dengan pipa atau saluran. Nah, dalam diagram ini bentuknya garis saja ya, garis dengan panah. Kemudian ada juga di gambar ini nanti semua bahan kimia yang digunakan dan titik pembubuhannya ada di mana. Misal pada proses koagulasi, di situ ada penambahan koagulan atau tawas. Nah, harus ditunjukkan di dalam diagram itu tawas dibubuhkan di sini, di bak pengaduk cepat. Disinfektan itu dibubuhkan di mana, itu tergambar di sini. Berikutnya, semua peralatan yang diperlukan sebagai pelengkap unit pengolahan ya. Jadi kalau ada pompa, blower, tabung gas, valve, flow meter, sampling point dan lain-lain, nah itu tergambar di dalam diagram alir. Paling tidak itu terdiri atas 3 inilah ya. Ini yang wajib digambar di dalam diagram alir. Kalau yang poin 4 ini untuk lebih lengkapnya saja. Kemudian bagaimana membuat diagram alir? Urutannya yang pertama, pilih unit pengolahan sesuai karakteristik air baku, seperti yang langkah yang di awal tadi ya. Dengan air baku seperti ini, maka unit yang terpilih adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian urutkan masing-masing unit tersebut dengan urutan yang benar. Ingat konsep pengolahan berdasar dimensi polutan yang sudah saya jelaskan tadi, dan hubungkan dengan anak panah. Jadi anak panah ini mewakili saluran atau pipa ya, sekaligus menunjukkan arah. Jadi kalau ada anak pipa, anak panah ke arah kanan, itu artinya di situ ada aliran menuju ke kanan. Atau ada anak panah dari bak 1 ke bak 2, artinya di situ ada aliran dari bak 1 ke bak 2. Artinya kalau ada anak panah terbalik itu akan menyebabkan aliran juga terbalik. Yang ketiga, bila terdapat pembubuhan bahan kimia, tentukan titik pembubuhannya. Jadi lokasi pastinya ada di mana. Tentukan lokasi semua peralatan perlengkapan lain yang diperlukan ya. Kalau di situ ada pompa, ada valve, flow meter, titik sampling dan lain-lain. Ini contoh gambar diagram alir. Ya, misal air yang diolah adalah air sungai dengan kualitas tertentu ya, maka kita bisa merangkai diagram alir itu seperti ini, yang terdiri atas banyak unit pengolahan ya. Mulai dari screen. Jadi saya contohkan tadi yang ini ya, dimensi polutan ya, urutannya berdasarkan dimensi polutan. Jadi yang pertama itu adalah screen untuk menyaring polutan besar, sampah. Kemudian aerasi, ini opsional jika kualitas air itu sangat jelek ya, kita naikkan DO-nya untuk menghilangkan bahan organik ataupun untuk menghilangkan polutan lainnya ya. Prasedimentasi opsional, ini juga kita pilih jika kekeruhannya sangat tinggi. Kemudian koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, ini yang konvensional tadi dengan tujuan untuk menghilangkan atau menurunkan parameter kekeruhan. Nah, jika ada kesadahan yang harus diturunkan nilainya, maka perlu ada unit yang ini. Nah, ini opsional juga, jika memang diperlukan untuk menurunkan kesadahan, ya, penurunan kesadahan. Yaitu kita tambahkan kapur soda, kemudian ada pengadukan cepat, pengadukan lambat, diakhiri dengan rekarbonasi, ya, penambahan CO2 untuk mengambil atau menghilangkan kapur berlebih yang tadi ditambahkan. Terakhir ditutup dengan disinfektan. Pembubuhannya ada di sini. Jadi panah-panah yang ke bawah, ke arah bawah ini adalah penambahan atau pembubuhan ya, bahan-bahan tertentu. Kemudian arah panah ke kanan ini menunjukkan
bahwa aliran air itu adalah sesuai dengan arah anak panah ini. Nah, ini contoh air yang kualitasnya katakanlah ini yang paling jelek ya di antara contoh-contoh yang lain ya. Nah, kalau kualitasnya jelek maka kita lihat rangkaiannya sangat panjang di sini. Jadi melalui banyak unit bangunan atau unit pengolahan ya. Berikutnya contoh yang kedua, air dari rawa yang bersifat payau. Nah, kata kuncinya di payaunya di sini ya. Nah, karena sifat yang payau itu berarti apa? Kalau kita periksa di parameter tadi, itu akan ada kandungan kadar garam yang melebihi baku mutu. Bisa Cl, bisa dissolved solid, gitu yang kita periksa ya, atau apa daya hantar listrik, ya, conductivity. Nah, karena sifat khas air baku ini yang bersifat payau ini, maka harus ada dalam rangkaian ini nanti unit pengolahan yang bisa menghilangkan sifat payau dari air rawa ini. Nah, kita lihat, ini ada screen karena kemungkinan ada sampah ya, karena ini air terbuka ya, di badan air terbuka. Nah, mungkin ada sampah, maka ada screen. Air rawa pada umumnya air itu masih ada kekeruhan, maka kita pilih koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi. Nah, inilah yang khas dari diagram alir itu, yaitu untuk air payau. Ada dua pilihan, apakah mau menggunakan pertukaran ion atau menggunakan filtrasi dengan membran. Kemudian terakhir disinfeksi ya, ini untuk menghilangkan atau membunuh bakteri. Jadi disinfeksi ini selalu ada ya di bagian akhir. Ya, diagram yang pertama tadi juga contoh yang pertama ini ya. Nah, contoh yang ketiga, air tanah dengan kandungan Fe dan Mn tinggi. Ya, berarti harus ada unit yang bisa menghilangkan kadar Fe dan Mn. Nah, ini oksidasi ya. Jadi kita tambahkan oksidator. Oksidator itu bisa bahan kimia, bisa oksigen ya. Bahan kimianya itu misal KMNO4, bisa juga klor ya, gas klor ataupun kaporit. Nah, itu akan terjadi oksidasi, nanti menghasilkan endapan, kemudian diendapkan dan disaring. Nah, ini kalau air tanahnya hanya ini yang harus kita hilangkan. Kalau ternyata air tanahnya itu keruh misalnya ya, jadi pada umumnya air tanah bersih ya. Seandainya air tanahnya keruh, maka tentu akan ada pengolahan untuk menghilangkan kekeruhan seperti pada air rawa ini tadi. Di sini harus ada ini. Tapi kalau air tanah itu sudah bersih, hanya FeMN yang harus dihilangkan ya, mungkin cukup dengan rangkaian seperti ini ya, tidak terlalu panjang. Air tanah ya dengan kesadaran tinggi, maka bisa kita olah dengan rangkaian proses seperti ini. Nah, ini pompa tadi ya, pompa ini lokasinya di sini gitu, karena ini kita mengambil air yang ada di bawah ya, di dalam tanah, maka ada pompa. Kenapa tidak ada screen seperti yang di sini tadi ya? Mungkin ada screen, tetapi screen-nya beda ya, bukan screen itu bukan, tetapi screen untuk pipa ya, atau strainer lah. Jadi di ujung dari pipa ini itu tentu ada saringan ujung pipa atau strainer. Oke, ini untuk penurunan kesadaran, ada penambahan CaOH untuk mengambil CO2-nya ya. Dan untuk menghilangkan kesadarannya juga kita tambah kapur. Kemudian soda.
Ada pengadukan cepat, pengadukan lambat, diendapkan karena nanti hasil dari penambahan ini tadi adalah endapan, mengendap nanti di sedimentasi di sini. Kemudian ada penambahan CO2. Jadi ini unik ya, pengolahan kesadaran itu. Kalau di awal tadi itu kita tambah kapur, jumlahnya harus berlebih ya untuk mengikat penyebab kesadahan ya. Dan juga menghilangkan CO2. Jadi di awal CO2-nya dihilangkan, tapi nanti ditambahkan kembali di sini. Apa tujuan yang di sini? Rekarbonasi itu adalah untuk mengikat kembali CaOH, kapur ya, kapur yang berlebih. Jadi waktu penambahan di sini ini kapurnya harus berlebih supaya mencapai pH tertentu, supaya bisa membentuk endapan. Nah, setelah mengendap, maka kapur yang berlebih itu harus diambil lagi dengan cara apa? Dengan cara menambah atau melarutkan gas CO2. Nanti hasilnya endapan, maka ini mengendap di sini. Setelah itu disaring dan terakhir selalu ditutup dengan disinfeksi. Nah, itu contoh-contoh diagram alir ya dari berbagai sumber. Kemudian ini alternatif. Alternatif ini tentu sesuai dengan itu tadi karakteristik airnya ya. Tadi contohnya adalah di diagram air ini tadi air payau. Ini contoh alternatif ya. Jadi bisa memilih pertukaran ion atau memilih membran atau jenis yang lain. Kemudian kesadahan ya. Kesadahan ini juga bisa memilih alternatif lain. Jadi ini bukan satu-satunya unit pengolahan atau diagram alir pengolahan untuk kesadahan ya. Untuk menurunkan kesadahan bisa juga kita pilih yang lain, yaitu dengan cara pertukaran ion. Jadi ini bukan satu-satu. Itu yang dimaksud dengan alternatif pada subbab ini. Jadi setiap air baku dengan karakteristik tertentu dapat diolah dengan beberapa alternatif operasi dan proses. Kenapa di dalam tabel yang awal tadi itu ada banyak pilihan? Ya itu memang untuk dipilih. Gitu. Kenapa kok dipilih bisa memilih 1, 2, 3? Ya ada pertimbangan yang lain tadi di awal, yaitu ada biaya dan ketersediaan lahan. Gitu. Jadi ada unit tertentu yang butuh lahan banyak atau luas, ada unit-unit yang lain mungkin butuh lahan lebih sempit, lebih kecil. Contohnya ini, ya, kesadahan. Mengolah kesadahan dengan lime treatment. Lime treatment itu yang ini. Yaitu dengan penambahan kapur ini, lime ya. Ini butuh lahan yang luas karena banyak bak yang diperlukan di sini. Sampai di sini ini khusus untuk kesadahannya ya. Itu perlu beberapa bak ya, pengaduk cepat, pengaduk lambat, sedimentasi, rekarbonasi, ditambah filter juga. Nah ini butuh lahan yang luas. Nah jika ketersediaan lahannya itu kecil, kita bisa pilih alternatif yang berikutnya, yaitu ion exchange. Ini relatif lebih kecil ya, keperluan lahannya. Kemudian contoh alternatif ya, untuk pengadukan kita bisa memilih dengan mekanis atau hidrolis atau pneumatis. Nah, ini buka kembali materi di unit operasi ya, mata kuliah unit operasi. Terus untuk air yang mengandung besi diolah dengan oksidasi. Nah, oksidasi ini banyak pilihan oksidatornya ya. Bisa oksigen, bisa klor, bisa permanganat dan lain-lain. Atau pilihan lainnya yaitu dengan ion exchange ya. Pertukaran ion. Nah, ini alternatif. Jadi, kalau Anda diberikan data kualitas air baku seperti ini, maka rangkaian prosesnya itu tidak selalu menghasilkan satu diagram. Mungkin bisa lebih dari 3, 4 gitu ya.
Karena berbagai alternatif itu tadi. Gitu. Jadi misal untuk menghilangkan kekeruhan, alternatifnya kan macam-macam tadi ya. Besi, alternatifnya bisa oksidasi atau ion exchange. Terus di situ ada kesadahan. Nah itu semua kita rangkai menjadi diagram alir sehingga dihasilkan lebih dari 1 atau bahkan lebih dari 3 diagram alir nantinya. Setelah kita memilih bermacam-macam alternatif. Nah, alternatif-alternatif itulah nanti kita nilai mana kira-kira alternatif yang paling layak, paling menguntungkan kalau kita pilih, gitu ya. Nah, disinilah kita melakukan analisis pemilihan alternatif. Nah, setiap alternatif yang kita sajikan tadi tentu adalah alternatif yang mampu mengolah air baku menjadi air minum yang layak. Jadi memilih pilihan A, pilihan B, atau pilihan C, itu hasil akhirnya tentu adalah air yang memang layak. Layak sesuai dengan tujuannya ya. Kalau tujuannya untuk menghasilkan air minum, ya layak menjadi air minum. Gitu. Semua pilihan tadi ya, mau memilih ion exchange atau mau memilih oksidasi, itu dua-duanya sama-sama menghasilkan air yang secara teknis layak. Jadi jangan membandingkan antara pengolahan A dengan pengolahan B, yang satu menghasilkan air yang masih jelek, yang kedua menghasilkan air yang sangat baik. Nah, itu bukan pilihan namanya ya. Pilihan itu sama-sama menghasilkan air yang baik. Gitu. A menghasilkan air yang memenuhi syarat, B menghasilkan air yang memenuhi syarat, C menghasilkan air yang memenuhi syarat. Jadi yang dimaksud alternatif ini tentu pilihan yang tidak mudah kita pilih. Gitu. Kalau satu tidak memenuhi syarat, alternatif 2 memenuhi, alternatif 3 tidak memenuhi, itu bukan pilihan. Karena sudah jelas yang akan kita lanjutkan yang B yang memenuhi syarat itu. Jadi yang dimaksud alternatif di sini adalah semua alternatif itu secara teknis memenuhi atau mampu mengolah air sampai kualitas yang diinginkan. Itu maksudnya ya. Jadi tidak mudah. Tidak mudah itu artinya begini, kalau kita memilih A boleh, memilih B boleh, memilih C boleh. Karena sama-sama akan menghasilkan air yang memenuhi syarat. Berikutnya poin 2. Setelah teknis ya, ini yang satu tadi teknis. Yang kedua ini yang lain-lain, pertimbangan dalam menentukan alternatif. Ya. Kita lihat keuntungan dan kerugiannya. Jadi pilihan 1 itu untungnya apa, ruginya apa. Pilihan 2 untungnya apa, ruginya apa. Kita deskripsikan semuanya. Biaya investasi. Jadi kira-kira kalau memilih A itu biayanya sekian. Kalau memilih B biayanya sekian. Nah, biasanya yang akan dipilih adalah yang lebih terjangkau, lebih murah ya. Pengoperasiannya itu dalam hal mudah atau sulit gitu. Ya, jadi masing-masing alternatif kita nilai ini mudahnya, ini sulitnya gitu. Lebih banyak mudahnya atau lebih banyak sulitnya. Yang keempat ini juga penting untuk dipertimbangkan, yaitu spare part atau suku cadang peralatan-peralatan mechanical electrical ya. Misal kalau terjadi kerusakan pada unit pengadukan misalnya ya, nah itu mudah nggak ya untuk membeli kembali ini atau memperbaiki alat yang rusak ini? Gitu. Ada nggak di pasaran? Gitu. Mudah nggak mencarinya? Murah nggak harganya? Gitu. Jadi pengadaan spare part-nya itu ya, itu menjadi pertimbangan juga gitu. Perbaikan kalau ada kerusakan-kerusakan ya, apakah itu di bangunannya maupun di saluran-salurannya ataupun di alat-alat yang digunakan.
preliminary sizing. Ini kalau kita terjemahkan itu preliminary itu pendahuluan, sizing itu membuat ukuran ya, mengukur. Maksudnya di sini adalah pendahuluan itu awal, perhitungan awal ya, atau cepat, perhitungan cepat secara kasar itu. Jadi preliminary sizing adalah perhitungan cepat untuk menentukan perkiraan luas lahan. Jadi sizing di sini maksudnya adalah ukuran dari bangunan-bangunan itu yang tujuan akhirnya adalah untuk menentukan berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun IPA ini. Jadi masing-masing unit itu luasnya berapa, unit A berapa, unit B berapa, nanti di total semuanya. Nah, itu akan menjadi kebutuhan lahan minimum ya, kebutuhan luas lahan minimum. Preliminary sizing dilakukan dengan menghitung luas permukaan setiap unit pengolahan utama. Jadi luas ya, yang dimaksud sizing di sini masih terbatas pada luas. Jadi kita belum membahas dalamnya bak, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tetapi masih luas. Luas itu berarti panjang kali lebar ya. Jadi tinggi dan dalamnya belum masuk dalam ini sizing ini. Perhitungan luas permukaan maksudnya didasarkan pada kriteria utama setiap unit pengolahan. Jadi misal unit pengaduk cepat. Untuk bisa menghasilkan luas, itu kira-kira kriteria utamanya apa? Nah, pengadukan biasanya yang penting adalah waktu tinggal air di dalam unit pengolahan, di dalam unit pengadukan. Nah, dari waktu itu nanti ketemu volume, dari volume itu nanti ketemu luas permukaan. Nah, luas permukaan ini yang kita hitung di sini. Kita lihat rumus atau cara menghitung satu persatu dari unit pengolahan. Yang pertama adalah prasedimentasi. Diawali dengan menentukan kecepatan pengendapan. Jadi prasedimentasi itu adalah unit untuk menghilangkan atau mengendapkan partikel diskret, partikel yang mudah mengendap tanpa tambahan bahan kimia. Jadi di sini sebelum diberi bahan kimia itu sudah bisa mengendap, gitu ya. Nah, kecepatan pengendapannya itu berapa? Yang kita tentukan. Dari mana bisa kita menentukan nilai ini? Nah, itu lihat di kriterianya. Kriteria bisa kita lihat di standar nasional SNI ya, atau dari buku-buku textbook tentang pengolahan air, atau bisa juga dengan kita lakukan percobaan laboratorium. Ya, di laboratorium kita bisa menentukan atau bisa menghasilkan nilai kecepatan pengendapan itu berapa. Nah, setelah kita tentukan atau kita dapatkan nilai kecepatan pengendapan, maka ini masukkan ke rumus ini. A sama dengan Q itu debit ya, jadi air yang diolah itu debitnya berapa, itu harus tahu. Q dibagi dengan nilai VS yang diperoleh sebelumnya ini. Diperoleh atau ditentukan. Ya. Jadi dengan rumus ini, maka kita dapatkan nilai A atau luas permukaan. Nah, ini sudah cukup ya untuk menghitung luas prasedimentasi. Jadi hanya itu saja. Jadi luas lahan untuk prasedimentasi sekian meter persegi. Sudah cukup ya untuk satu unit ini. Nah, kalau nanti ada berapa unit itu nanti di DED ya. Ini untuk secara umum dulu. Jadi keperluan prasetnya itu luasnya adalah sekian. Sudah, gitu aja. Jadi di sini kita belum menentukan oh baknya jumlahnya sekian gitu. Nah, kalau jumlahnya kan tinggal bagi saja gitu nanti di sini. Jumlahnya 2 ya ini bagi 2. Jadi masing-masing bak praset itu luasnya sekian.
Unit berikutnya adalah pengadukan cepat. Nah, apakah dengan mekanis atau dengan hidrolis? Nah, tentu hitungannya beda. Nah, yang saya contohkan di sini adalah mekanis. Jadi kalau mekanis itu kita butuh bak ya. Nah, baknya inilah yang kita hitung luasnya berapa. Nah, kalau hidrolis itu tidak perlu bak, tetapi justru saluran saja itu. Saluran. Jadi saluran ini mempunyai terjunan setinggi berapa gitu ya. Tingginya. Jadi itu yang dihitung nanti ya ini lebar saluran. Jadi bukan baknya ya, karena di pengaduk terjunan itu tidak perlu bak ya, atau mungkin perlu bak untuk menampung air yang terjun tadi ya. Jadi di terjunan bukan baknya yang dipentingkan, tetapi apa? Tinggi jatuhannya. Nah, itu yang hidrolis. Nah, sekarang contohnya mekanis. Jadi mekanis ini butuh bak. Kenapa butuh bak? Karena di situ air harus tinggal dalam waktu sekian menit atau detik untuk diaduk dengan alat pengaduk. Nah, tinggal sekian menit ini itu butuh tempat, yaitu bak itu tadi. Jadi dia harus tinggal di dalam bak itu selama sekian menit atau detik yang ditentukan tadi. Jadi ini waktu detensi. Jadi tentukan waktu detensinya berapa. Sesuai dengan kriteria ya. Tentukan kedalaman bak. Jadi kedalamannya ditentukan ya, bukan dihitung. Baru kita masuk ke rumus ini. A sama dengan TD yang tadi di sini dikalikan dengan debit dibagi dengan kedalaman yang ditentukan. Sudah ketemu A. Jadi luas yang diperlukan atau luas lahan yang diperlukan untuk membangun bak pengaduk cepat itu adalah sebesar sekian. Kita belum perlu menghitung berapa jumlahnya ya. Yang berikutnya pengaduk lambat ini dengan cara yang sama. Jadi tentukan waktu detensi. Ini untuk yang hidrolis mungkin bisa juga menggunakan ini ya, karena hidrolis contohnya di sini adalah bak dengan skat ya, baffle channel. Itu juga butuh waktu tertentu untuk tinggal di dalam bak. Pengaduk mekanis juga butuh waktu untuk tinggal di bak ya, butuh waktu tertentu tinggal di dalam bak. Maka kita tentukan waktu detensi untuk pengadukan lambat itu berapa. Nah, lihat kriterianya ya. Kedalaman sekian, luasnya sama dengan yang pengaduk cepat tadi. TD kali Q dibagi dengan H. Unit berikutnya adalah sedimentasi. Nah, parameter penting di dalam sedimentasi adalah kecepatan. Selain kecepatan ada juga TD ya. Tetapi terkait dengan sizing ini atau luas ini ya, itu kita hanya perlu data kecepatan pengendapan. Jadi sedimentasi, prasedimentasi yang di awal tadi itu sama caranya ya. Yaitu rumusnya luas sama dengan debit dibagi dengan kecepatan yang kita pilih. Nilainya berapa? Maka ketemu A. Filter. Parameter penting dalam proses filtrasi adalah rate filtrasi atau kecepatan filtrasi. Jadi kecepatan filtrasi itu adalah seberapa besar cepatnya air atau seberapa cepat air mengalir di dalam media atau meresap di dalam media.
Nah, luas permukaan bak kita hitung dengan rumus sederhana ini ya. A sama dengan debit dibagi dengan rate filtrasi. Oke, nah semua rumus tadi itu harus ada debitnya semuanya ya. Debit pastilah. Nah, artinya apa? Kita memang harus tahu debit air yang akan kita olah itu berapa. Seperti pada penjelasan kuliah sebelumnya minggu yang lalu, kita menghitung kebutuhan air, gitu ya. Nah, kebutuhan air selanjutnya akan menjadi kapasitas pengolahan. Nah, Q di sinilah kapasitas pengolahan itu. Nah, berikutnya adalah disinfeksi. Ini unit terakhir di dalam rangkaian proses tadi ya. Tentukan waktu kontak. Jadi waktu kontak antara disinfektan dengan air. Atau air itu didisinfeksi dalam waktu berapa lama. Jadi berapa lama air itu tinggal di dalam bak. Tentukan kedalamannya berapa. Selanjutnya hitung luas permukaannya dengan rumus T kali Q dibagi dengan kedalaman. Jadi semua hitungan tadi, mulai dari praset sampai disinfeksi ini, itu adalah menghitung A. Oke, itu prosesnya ya. Sekarang perlengkapannya, reservoir atau clear well. Nah, untuk bisa menghitung luas reservoir, maka kita perlu tahu berapa volume air sehari. Jadi yang dihasilkan atau kapasitas produksi dalam bentuk volume per harinya itu berapa, kita tulis di sini. Kemudian persen air tersimpan di reservoir. Persen ya, berapa persen air sehari yang disimpan? Misal sepertiga ya, sepertiga hari, 8 jam misalnya ya. Berarti berapa? 8 per 24, 33%. Gitu. Maka volume reservoir adalah V kali P. Jadi sekian meter kubik kali P, misal contohnya tadi 33%. Ya. Nah, itulah volume reservoir yang diperlukan. Kemudian kedalaman air di reservoir H, maka luas permukaan adalah volume reservoir dibagi dengan H. Oke, sudah ketemu luas permukaan untuk reservoir. Kemudian ini juga pelengkap ya, bangunan perlengkapan lainnya. Pengolahan lumpur. Perkirakan waktu pengeringan sekian hari. Volume lumpur per hari berapa? Ini tentu kita hitung dari ini ya, kandungan TSS-nya gitu ya, di air baku ya. Air bakunya itu mengandung TSS berapa? Dari situ bisa kita perkirakan volume lumpur yang akan terkumpul di beberapa bangunan ya, mulai dari praset, sedimentasi, termasuk juga di hasil backwash filter gitu. Itu sebagai volume lumpur sehari. Ketebalan lumpur di dalam bangunan pengolahan, misal ini kita pilih misal serat drying bed misalnya ya. Nah, ketebalan di serat drying bed itu D meter misalnya. Maka luas permukaan bisa kita hitung dengan rumus A sama dengan N kali V dibagi dengan D. Oke, itu pengolahan dan penunjangnya ya. Penunjang tapi masih terkait dengan air ya. Nah, ini penunjang yang tidak terkait langsung dengan air, tidak langsung dengan pengolahan ya, misal kantor, gudang, laboratorium, lahan parkir, jalan lingkungan, jalan setapak atau jalan ini apa observasi ya, taman dan lain-lain.
Nah, ini kita hitung juga, jadi butuh kantor dengan luas berapa, gudang berapa, dan seterusnya. Karena ini tidak terkait dengan pengolahan atau non-pengolahan, maka kita tidak luasnya tidak tergantung pada debit. Jadi tidak berarti debit besar maka butuh kantor besar, tidak ya. Kemudian lahan untuk bangunan ini kita perkirakan saja, yaitu sekitar 30 sampai 50 dari luas lahan untuk yang sudah dihitung tadi, yang mulai dari praset dan seterusnya tadi ya. Itu kira-kira 30%-nya sampai 50% itu untuk kebutuhan ini, bangunan ini. Termasuk di sini adalah luas lahan kosong yang kita siapkan untuk pengembangan. Jadi misal suatu saat kita butuh menambah bak misalnya ya, atau menambah debit sehingga harus mengembangkan unit-unit tambahan itu kita siapkan lahan kosongnya. Nah, ini kebutuhan lahan. Luas lahan diperkirakan sebesar 150 sampai 200% dari luas yang tadi kita hitung. Ya, itu apa tadi? Unit pengolahan dan non pengolahan. Kenapa kok sampai kita lebihkan sampai 50% lebihnya, bahkan 100%? Karena kita tadi belum menghitung apa yang belum dihitung tadi. Kan ini masih unit-unitnya ya, unit bangunannya. Yang belum apa? Kalau kita lihat di diagram alir tadi, contohnya ini ya. Jadi yang kita hitung tadi adalah ini. Luas unit ini sekian, luas unit ini sekian, ini sekian. Yang belum apa? Yang terlihat di dalam diagram alir ini. Yang belum dihitung luasnya itu apa? Kalau kantor dan lain-lain tadi sudah, yang kita sebut non pengolahan. Dari bangunan pengolahan ini yang belum dihitung dalam preliminary sizing tadi apa? Kalau koagulan ini mungkin kita bisa tempatkan di laboratorium ya. Ini pelarutan kapur soda, disinfektan, terus ini alat-alat untuk menyuplai CO2 ini bisa kita masukkan di dalam laboratorium tadi atau di gudang juga boleh. Nah, tetapi ada yang di gambar ini ada, tetapi tadi belum kita hitung sebagai preliminary sizing. Yang mana? Jalur pipanya mungkin Pak. Apa? Buat pipa buat ngalirin air dari satu proses ke saluran-saluran ini itu kan perlu lahan gitu ya. Dan itu tidak kecil. Tergantung dari apa? Besarnya saluran dan panjangnya saluran. Jadi kalau ini misal sekian meter, ini sekian meter itu kan butuh lahan juga gitu. Nah, itu kita masukkan di kelebihannya tadi ya, yaitu 150 sampai 200% tadi gitu. Kalau jalan setapak tadi kan sudah ya, atau jalan inspeksi ya, itu sudah kita perkirakan ya, non pengolahan. Nah itu ya, jadi luas lahannya yang kita perlukan itu adalah 150 sampai 200% dari hasil perhitungan preliminary sizing tadi, baik untuk pengolahan maupun non pengolahan. Oke, itu materi tentang preliminary dan sebelumnya tadi pemilihan proses pengolahan atau unit proses dan diagram alir.